Sebelum kita lanjut pembahasan, kita bahas dulu episode sebelumnya di mana Mo Xuan yang merupakan salah satu jenius di halaman dalam Akademi Shrek dan juga merupakan kandidat penerus Paviliun Dewa Laut bergabung ke Sekte Tang. Bei yang melihat ini jelas saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Bei langsung menyetujui permintaan Mo Xuan untuk bergabung ke Sekte Tang. Lanjut cerita, setelah Mo Xuan resmi bergabung ke Sekte Tang, Bei lantas bertanya kepada Yu Hao mengatakan, "Yu Hao, tahukah kamu apa nama panggilan Mo Xuan di halaman dalam?" Yu Hao menggelengkan kepalanya, namun dia bisa yakin bahwa Mo Xuan pasti bukan orang biasa karena bisa memasuki Paviliun Dewa Laut. Bei mengatakan, nama panggilannya diberikan kepadanya oleh Dekan Yan, dia disebut pengendali perang. Yu Hao tertegun ketika dia mengatakan, pengendali perang, nama yang sangat mendominasi. Namun sebelumnya saya telah mendapatkan peningkatan oleh halonya, sejujurnya, efeknya tidak terlalu bagus. Bei tertawa dingin dan berkata, bagi para master jiwa standar, peningkatannya tidak terlalu bagus, namun apakah kamu pernah mempertimbangkan efek kumulatif jika ribuan guru jiwa ditingkatkan pada saat yang sama? Kekuatan keseluruhan dari seluruh pasukan dapat melambung secara instan, baik itu dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan. Mereka semua akan sangat ditingkatkan. Yu Hao tertegun setelah mendengar penjelasan Bei. Bei lanjut mengatakan, kemampuan Mo Xuan ini dirahasiakan bahkan di halaman dalam. Saya mendengar tentang mereka dari kakek saya, bahkan dia sangat terkesan dengan kemampuan Mo Xuan dan memutuskan bahwa di masa depan Mo Xuan harus bergabung dengan Paviliun Dewa Laut. Setelah Bei menyebut nama Penatua Muen, Yu Hao bahkan lebih heran. Untuk membuat Penatuamu terkesan, halo Mo Xuan pasti sangat kuat. Bei mengeluarkan selembar kertas dan berkata, Mo Xuan, ini adalah catatan beberapa kemampuan Sekte Tang kami, kamu dapat mulai berlatih. Saya tahu bahwa kamu tidak memiliki keterampilan jiwa ofensif, namun teknik Sekte Tang kami tidak kalah dengan keterampilan jiwa jika kamu mempraktikkannya dengan baik. Mo Xuan menerima salinan teknik rahasia Sekte Tang. Bei berbicara dengan serius mengatakan, hafalkan sebelum mengembalikannya kepada saya, ini adalah teknik rahasia kami, tanpa persetujuan kami, kamu tidak dapat menyebarkannya ke orang lain, kalau tidak, kita harus mengambil kembali kekuatanmu. Xuan berubah serius dan mengatakan, aku tahu, jangan khawatir. Singkat cerita, setelah itu Mo Xuan segera pergi untuk berlatih. Setelah kepergian Mo Xuan, Yu Hao mendengar suara yang bergema dari arena sparring. Tampaknya ada seseorang yang sedang adu mekanik. Yu Hao bertanya siapakah orang yang sedang duel. Sesaat kemudian mereka segera pergi untuk melihatnya. Bei dan Yu Hao merasakan gelombang kekuatan jiwa saat mereka memasuki arena sparring. Selain 7 monster Shrek, terlihat juga Nana dan beberapa murid lainnya ikut menonton duel ini. Di arena sparring, orang yang sedang duel adalah Jing Zian dan Susanshi. Susanshi berdiri di tengah arena, dia membalik perisai penyusuan Wu miliknya yang menahan serangan Jing Zian. Yu Hao yang melihat mereka segera berbicara mengatakan, mereka benar-benar tidak bisa istirahat, ini masih pagi sekali tetapi mereka sudah berkelahi. Mereka yang menyaksikan pertarungan bukan hanya murid biasa, Wang Donger dan Ji Juechen juga hadir. Bei dan Yu Hao berjalan mendekat, Ji Juechen memandang Yu Hao dan berniat untuk menantangnya bertarung. Namun Yu Hao menolak permintaan Ji Juechen dengan alasan dia belum istirahat semalaman dan kekuatan bertarungnya berada pada titik rendah. Karena Yu Hao menolaknya, Ji Juechen yang sangat bersemangat untuk bertarung lantas menantang Bei untuk bertarung. Bei yang mendapatkan tantangan secara alami tidak akan melarikan diri dan menerima tantangan Ji Juechen. Bei mengatakan, baiklah, mari kita tunggu mereka untuk menyelesaikan pertempuran. Singkat cerita, setelah Susansu dan Jing Zian menyelesaikan pertarungan mereka, Ji Juechen dan Bei segera memasuki arena. Cincin jiwa mereka segera dirilis pada saat yang bersamaan. Terlihat cincin jiwa Bei, 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 berwarna hitam bangkit dari kakinya. Listrik ungu kebiruan mengelilingi tubuhnya. Sisi kiri wajahnya benar-benar tertutup sisik naga sementara lengan kanannya membesar. Bei tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tanpa batas. Dia perlahan mengangkat cakar kanannya dan matanya berubah menjadi ungu kebiruan. Ruang di sekitarnya juga mulai berubah. Sangat sulit untuk mengetahui di mana posisi aktualnya. Sementara itu Ji Juechen meraih gagang pedang penghakiman dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya.
Pedang ini sebelumnya digunakan oleh Ma Rulong melawan Ma Xiaotao selama turnamen. Kekuatan pedang ini bahkan mampu mengaktifkan api jahat Ma Xiaotao saat itu menyebabkan Ma Xiaotao mengalami kerugian besar. Aura kegelapan dan cahaya muncul dari pedang di tangan Ji Juechen. Niat pedang tajam dari tubuh Ji Juechen melonjak dan dikombinasikan dengan aura kegelapan dan cahaya dari pedang penghakiman, memancarkan perasaan bahaya yang kuat menyebabkan Huo Yuhao dan yang lainnya menjadi semakin serius. Huo Yuhao tidak menyangka Ji Juechen mengaktifkan kekuatan kegelapan dan cahaya dari pedang penghakiman pada saat yang sama. Ji Juechen tidak berencana untuk menggunakan keterampilan pedang penghakiman ini, tetapi bermaksud untuk menggabungkan kekuatan yang terkandung dalam pedang penghakiman dengan niat pedangnya. Huo Yuhao harus mengakui bahwa Ji Juechen memang gila dalam hal kultivasi. Cahaya pedang yang melesat ke langit meluas lebih dari 10 kaki di udara. Lapisan cahaya perak keluar dari ujung pedang berubah menjadi pisau 3 warna. Ji Juechen seperti patung batu yang berdiri dengan tenang. Sementara itu Bei Bei memulai melancarkan serangannya. Bei Bei merilis teknik jiwa pertamanya. Tubuhnya melesat maju seperti sambaran petir. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah Ji Juechen. Ketika hendak mengenai Ji Juechen, ukuran cakar naga Bei Bei berada pada ukuran yang tepat untuk menyelimuti tubuh Ji Juechen sepenuhnya. Tubuh Ji Juechen melesat, pedang di tangannya bertabrakan dengan serangan Bei Bei. Kekuatan domainnya tidak dapat menahan serangan Bei Bei. Bei Bei tiba-tiba berubah arah dan sekali lagi maju ke depan. Sebuah lingkaran emas tiba-tiba bersinar dari tubuhnya saat ia menyerang ke arah Ji Juechen tanpa ampun. Ji Juechen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia mencengkeram pedang penghakiman dengan erat dan mengayunkannya ke atas. Niat pedang dengan cepat berkumpul menebas ke arah Bei Bei. Di bawah serangan niat pedang Ji Juechen, Bei Bei lantas merilis keterampilan jiwa keempatnya yang berbentuk kepala naga besar. Sebuah ledakan kuat terdengar dan bola petir emas mulai menyebar saat kedua serangan mereka bertabrakan. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Bei Bei dengan cepat memudar, sementara Ji Juechen berdiri dengan pedangnya di tangan. Tubuhnya bergetar tanpa henti, setetes darah menetes dari sudut mulut Ji Juechen. Bei Bei menganggukkan kepalanya ke arah Ji Juechen dan berkata, "Kakak Ji, niat pedangku memang kuat." Ji Juechen mengatakan, "Ini domain yang saya buat, ini disebut domain soliter." Ketika Bei Bei menggunakan kepala naga gunturnya dan menyerang Ji Juechen dengan domain guntur Kaisar Tirani, Ji Juechen dengan cepat menggunakan 7 gerakan pedangnya, namun kekuatan dari 7 langkah pedang ini dimusnahkan oleh domain guntur tirani Bei Bei. Seandainya Bei Bei tidak menunjukkan belas kasihan, tidak mungkin Ji Juechen masih hidup. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu tidak kalah. Setelah kamu membiasakan diri dengan pedang penghakimanmu, akan sulit bagi saya untuk mengalahkanmu. Pedangmu bisa membatasi kekuatanku." Ji Juechen mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, saya akan lebih memikirkannya." Jing Zian bergegas menghampiri mereka dan bertanya, "Juechen, apakah kamu terluka?" Ji Juechen menggelengkan kepalanya. Dia berbalik untuk melihat semua orang dan berbicara mengatakan, "Datang ke Sekte Tang adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Di masa depan, saya khawatir saya akan terus mengganggu kalian." Setelah Ji Juechen berbicara, dia membungkuk pada semua orang dan kemudian pergi. Susan Shi melihat sosok Ji Juechen yang menghilang saat dia bergumam mengatakan, "Semua orang bilang aku gila, tapi pria itu lebih gila daripada aku. Di matanya tidak ada yang lebih penting daripada pedangnya." Bei Bei berbicara mengatakan, "Itu sebabnya dia sangat menakutkan. Dia akan dapat mencapai level yang tidak seorang pun dari kita bisa capai di masa depan." Susan Shi mengatakan, cara kultivasinya terlalu tidak fleksibel. Selain itu, sementara dia memiliki banyak kekuatan ledakan, dia tidak bisa mempertahankannya lama. Selama kita melawannya dengan menargetkan kelemahannya, dia tidak bisa menampilkan seluruh kekuatannya. Bei Bei tertawa sembari mengatakan, "Tidak mudah menjadi yang paling kuat di satu area. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan kita harus menghormati pilihannya. Selain itu, tidakkah kamu berpikir bahwa kehadirannya dapat membantu kita berlatih?" Mulut Susan Shi berkedut saat dia berkata, "Itu hanya untukmu. Kamu dipaksa ke sudut seperti anjing dan harus menggunakan naga suci radianmu. Itu malu, memang memalukan." Bei Bei berbicara mengatakan, "Kamu sendiri mengatakan bahwa kekuatan ledakannya kuat. Jika saya tidak menggunakan naga suci radian, tidak ada cara bagi saya untuk mengalahkannya.
lain kali kamu mencoba melawannya setelah kamu menjadi sasaran pedangnya. Huo Yuhao di samping berbicara mengatakan, ketiga senior, saya akan pergi dan berlatih dengan Wang Donger. Setelah Yuhao berpamitan, dia segera menyeret Wang Donger dan bergegas pergi. Sesampainya di kamar mereka, Huo Yuhao duduk di samping tempat tidur dan berkata, "Donger, apa yang kamu pikirkan?" Wang Donger menjawab mengatakan, "Apa pendapatmu tentang Ji Jue Chen, serta analisis para senior?" Huo Yuhao berkata, "Baik senior besar dan ketiga senior benar, namun mereka tidak cukup memahaminya. Pada kenyataannya stamina Ji Jue Chen layak, namun ketika dia menghadapi lawan yang kuat, dia suka menggunakan serangannya yang paling kuat terlebih dahulu. Oleh karena itu ini mempengaruhi analisis senior besar tentang dia. Jika dia mengubah gaya bertarungnya, dia masih akan sama kuatnya, namun kelemahannya adalah dia tidak cukup fleksibel. Jika kita menargetkan kelemahannya, ada cara untuk mengalahkannya, misalnya ada trik untuk mengalahkan domain yang dia gunakan sekarang." Wang Donger bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao lanjut menjelaskan mengatakan, "Jika saya melarikan diri saat dia menggunakan domainnya, apa yang akan terjadi? Saat dia mencoba menggunakan domainnya, seluruh tubuhnya akan memasuki kondisi tertentu, dia harus mengunci lawan dan perlahan mengumpulkan energi. Melihat hal-hal hari ini, jelas bahwa lawannya harus menyerangnya terlebih dahulu, hanya dengan begitu dia dapat menggunakan domainnya. Jika lawannya tidak menyerang, ia akan terus mengumpulkan energi dan setelah beberapa saat, kekuatannya akan sangat kuat. Namun jika saya lari dari awal, kekuatan domainnya akan dimaksimalkan, namun bahkan setelah dia mengumpulkan semua energi itu, tetapi jika saya melarikan diri dengan alat jiwa tipe terbang, saya dapat terbang sejauh 3 km dalam 15 detik, tidak peduli seberapa kuat domainnya, dia tidak bisa menyerang seseorang yang berjarak 3 km.